Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Nadetsda dengan NIM 2020508078, ujian akhir semester Komunikasi Politik sesi kelas KJ004. Pada hari ini saya akan memaparkan komunikasi antar budaya yang bisa didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, sebagaimana bidang atau konteks komunikasi lainnya. Proses komunikasi antar budaya ini juga berlangsung didukung oleh unsur komunikasi seperti manusia, peran, kode, decoding, encoding, serta juga gangguan. Nah, tujuan komunikasi antar budaya ini salah satunya untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi antar budaya. Tapi ada juga penyebab kegagalannya, seperti bahasa, stereotip, prasangka, perbedaan nonverbal, kecemasan, etnosentrisme, bahkan sampai juga kepada rasialisme. Nah, kesempatan hari ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai rasialisme pada masyarakat Papua yang sudah dikutip pada website Media Indonesia Juni 2020 lalu. Sebelumnya saya akan memaparkan dulu arti dari rasialisme, yang menurut KBBI Online adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa atau perlakuan yang berat terhadap suku atau bangsa yang berbeda-beda. Nah, jadi orang-orang yang rasialis ini sering melakukan diskriminasi terhadap mereka yang berasal dari ras yang berbeda. Nah, rasialisme ini juga bisa berbentuk personal maupun institusional. Jadi pada saat itu isu rasialisme ini kan sedang marak ya. Gerakan protes dan aksi demo diinspirasi oleh gerakan yang hampir sama pada saat di Amerika Serikat, Black Lives Matter, menyusul kematian George Floyd akibat tindak kekerasan oleh seorang polisi kulit putih. Yang terakhir ramainya diskusi dan dialog online yang dilakukan berbagai kalangan tentang rasialisme dan diskriminasi, termasuk diskusi daring yang dilaksanakan gugus tugas Papua UGM. Nah, jadi dalam sambutan pengantar diskusi daring oleh Ketua Gugus Tugas Papua UGM waktu itu Bambang Purwoko, yang menegaskan perlu diupayakan untuk mengetahui dan memahami akar masalah dari rasialisme. Dengan begitu, maka dapat diupayakan solusinya untuk menghapuskan masalah rasialisme sehingga bisa memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari konsultasi Ketua Gugus Tugas Papua UGM itu menggarisbawahi bahwa munculnya rasialisme di Papua ini disebabkan bahwa selama Indonesia merdeka 75 tahun, akar masalah Papua ini belum pernah diselesaikan secara tuntas. Akibatnya muncullah rasialisme dan perlakuan yang gak adil yang dirasakan sama orang-orang Papua. Nah, akar masalah Papua itu sebenarnya sudah ditulis dan diamatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Masalah-masalah mendasar itulah yang pertama, ada meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya antara orang Papua. Kedua, meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di tanah air. Ketiga, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat pemerintah atas nama negara. Dan yang keempat, klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan RI demi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nah, jadi keempat faktor substantif akar masalah Papua ini diperkuat dengan kajian dari LIPI dalam roadmap Papua. Itu ternyata selama 20 tahun OSUS dilaksanakan baru 2 hal yang bisa dikatakan sudah terpenuhi lah. Jadi faktor pertama dan kedua yang memberikan kemajuan untuk Papua. Namun meski diakui belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan pemerataan hasilnya meski ada kemajuan di Papua, untuk poin 3 dan 4 ini belum sama sekali ada kemauan politik dari pemerintah untuk membicarakannya secara transparan, demokratis, dan juga bermartabat. Selain itu, ada juga kasus Paniai berdarah yang terjadi 8 Desember 2014, 6 tahun lalu, 2 bulan setelah Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Bahkan kunjungan Presiden Jokowi itu pada 27 Desember ya di Stadion Mandala Jayapura. Penulis menyaksikan presiden katanya berjanji segera menyelesaikan kasus Paniai ini. Tapi pada 29 Mei 2020 lalu, Kejaksaan Agung mengembalikan laporan dokumen Paniai kepada Komnas HAM yang menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini, Kejaksaan Agung, tidak memiliki kemauan politik
tidak juga merealisasikan janji presiden 5 tahun yang lalu untuk menuntaskan kasus Paniai. Nah, padahal dengan pemerintah sungguh-sungguh ya serius menyelesaikan kasus Paniai itu, maka selain membuat rakyat Papua ini percaya, sekaligus sebagai entry point ya, pintu masuk pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus HAM lain seperti diamatkan pasal 46 Undang-Undang 21 2001. Seperti kata Amiruddin Al-Rahab dari Komnas HAM dalam diskusi daring itu, sudah terbentuk persepsi di kalangan orang Papua bahwa memang selama ini negara nggak memperlakukan mereka dengan adil. Persepsi seperti itu yang sudah terbentuk dan juga sulit untuk dihilangkan. Sebenarnya belum terlambat ya untuk mencari cara dan jalan terbaik untuk kembali pada komitmen politik untuk menuntaskan akar masalah Papua seperti yang diamatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 2001 tentang Otsus Papua. Jadi sebelum lagu terlambat sudah oleh Panbers tergenapi oleh Papua. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai kasus rasialisme dan akar masalah dari Papua ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi.